Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Surah Al-Fatihah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, adanya Rasulullah SAW tidak mengetahui selesainya atau berganti surat hingga turun Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Sahabat Nabi SAW selalu memulai bacaan kitab Allah dengan basmalah. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW telah membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Fatihah dalam solat. Hadis daif riwayat Ibnu Huzaimah. Abu Hurairah ketika memberi contoh solat Nabi SAW membaca keras-keras Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Imam Syafi'i dan Al-Hakim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Muawiyah ketika membaca di Madinah sebagai imam tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka ditegur oleh sahabat muhajirin yang hadir. Kemudian ketika sembahyang lagi ia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dalam mazhab Imam Malik tidak membaca bismillah berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, biasa Rasulullah SAW memulai solat dengan takbir dan bacaannya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadis riwayat Muslim. Anas radhiyallahu anhu berkata, saya sembahyang di belakang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Osman dan mereka semuanya memulai bacaannya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bukhari dan Muslim. Dan sunat membaca Bismillahirrahmanirrahim pada tiap perkataan dan perbuatan kerana Nabi SAW yang bersabda, kerana sabda Nabi SAW yang berbunyi, tiap urusan perbuatan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus berkatnya bagaikan anggota badan yang terkena kusta. Jika sunat membaca basmalah ketika wuduk, kerana Nabi SAW bersabda, tidak sempurna wuduk orang yang tidak membaca bismillah. Dan sunat juga dibaca ketika menyembelih, membantai binatang, juga sunat ketika makan, kerana Nabi SAW bersabda kepada Umar bin Abi Salamah yang berbunyi, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang dekat-dekat kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Juga membaca basmalah ketika akan jima' bersetubuh, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersabda, andainya salah satu kamu jika akan bersetubuh dengan isterinya membaca dengan nama Allah, ya Allah jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari rezeki yang Tuhan berikan kepada kami, maka jika ditakdirkan mendapati anak dari jima' tidak mudah diganggu oleh syaitan untuk selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillah dengan nama Allah, susunan kalimat yang demikian ini dalam bahasa Arab berarti ada susunan kata-kata yang mendahulinya, iaitu aku mulai perbuatan ini dengan nama Allah, atau permulaan dalam perbuatanku ini dengan nama Allah, untuk mendapat berkat dan pertolongan rahmat Allah sehingga dapat selesai dengan sempurna dan baik. Juga untuk menjadari kembali sebagai makhluk Allah bahawa segalanya tergantung pada rahmat karunia Allah. Hidup mati dan semuanya daya upaya semata-mata terserah kepada rahmat karunia Allah Azza wa Jalla. Allah, nama zat Allah Ta'ala kerana ia disebut Ismul Azam, nama yang terbesar, sebab nama Allah menghimpunkan semua sifat sebagaimana dalam surah Al-Hasyr ayat 22, 23 dan 24. Dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, yang mengetahui segala yang gaib maupun yang terang. Dialah yang bersifat pemurah dan penyayang. Dalam surah Al-A'raf ayat 180 disebut, Walillahil asma'ul husna fadhuhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang baik dan sempurna, maka panggillah, berdoalah dengan nama-nama itu. Nama-nama Allah hanya yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalam surah Al-Isra ayat 110 terdapat kalimah yang artinya, berdoalah ya Allah atau ya Rahman, yang mana saja anda berseru berdoa, maka Allah mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik dan sempurna.
yakni bila anda memerlukan rezeki, panggillah nama Ya Razak yang memberi rezeki, Ya Ghani yang maha kaya, Ya Wakil yang menjamin, dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, Allah mempunyai 99 nama, sesiapa yang mencatatnya mengingatinya pasti masuk syurga. Yakni dalam segala hajat ia menyebut nama Allah sebagai tanda bahawa ia sangat percaya kepada Allah SWT. Nama Allah khusus bagi Allah tidak dinamakan pada lainnya kerana ia kata beku yang bukan pecahan dari lain kata. Demikian keterangan Al-Qurtubi dan beberapa kelompok ulama iaitu Syafi'i, Ghazali dan Imamul Haramain. Bukan maknanya nama Allah tu bukan pecahan dari kata-kata lain. Dan ada yang berpendapat pecahan mustaq dari Alha Yalihu Ilahata. Kerana itu Ibn Abbas membaca ayat wa ya zaraka wa ilahata yang berarti ibadataka, atau ibadatmu. Ada pula pendapat yang mengatakan pecahan dari walaha, bingung kerana Allah membingungkan alam fikiran untuk mencapai hakikat sifatnya. Ada dari alahtu ila fulan, artinya aku condong tenang kepada fulan sebab akal fikiran tidak akan tenang kecuali telah menyebut nama Allah. Roh-roh juga tidak gembira kecuali telah mendapat makrifat mengenal padanya. Sebab hanya Allah yang mutlak sempurna. Tiada yang lainnya. Firman Allah, ala bizikrillah tatama inul qulub. Ingatlah hanya dengan menyebut nama Allah tenanglah hati. Al-Khalil, Sibawih dan kebanyakan ahli usul mengatakan bahawa kata Allah bukan pecahan dari kalimat lain. Saya cuma nak highlightkan bahawa dengan menyebut nama Allah akan tenanglah hati kita. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua kalimah pecahan dari rahmat untuk menyebut kelebihan, dan kata Rahman lebih luas dari Rahim. Al-Qurtubi menyatakan mustaq pecahan berdalilkan hadis Abdurrahman bin Auf yang telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku bernama Ar-Rahman, aku yang menjadikan Rahim kerabat, aku pecahkan dia dari namaku, maka siapa yang menghubungi Rahim aku hubungi, dan siapa yang memutuskan Rahim aku putuskan. Riwayat Tirmizi. Inilah nas yang cukup kuat yang tidak dapat ditentang. Boleh faham? Saya pun tak faham, tak apa. Adapun bangsa tak faham, tak apa. Adapun bangsa Arab tidak menggunakan kata Ar-Rahman kerana mereka belum mengenal Allah. Dan bentuk Rahman tidak dapat disamakan dengan Rahim sebab bentuk fa'lan untuk yang penuh, maka bentuk Rahman yakni yang penuh rahmahnya kepada semua makhluk dunia hingga akhirat, kepada yang mukmin maupun yang kafir. Adapun Rahim khusus buat untuk kaum mukmin. Firman Allah, Ar-Rahman alal arsy istawa, untuk menunjukkan bahawa rahmat Allah meliputi, memenuhi seluruh arasy. Dan firman Allah, wa kana bil mu'minin rahima, dan terhadap kaum mukmin sangat belas kasih. Nama Rahman ini juga khusus bagi Allah yang tidak dapat dipakai oleh lain-lainnya. Kerana itu ketika Musailamah Al-Kazab berani menamakan dirinya Rahmanul Yamamah, maka Allah membuka kedok kepalsuan dan kedustaannya sehingga dikenal di tengah-tengah masyarakat Musailamah Al-Kazab, bukan hanya bagi penduduk kota, bahkan sampai orang-orang Badu juga menyebutnya Musailamah Al-Kazab. Allah protect nama dia, Rahman. Sebagian ulama mengatakan bahawa isim Rahim lebih kuat dari Rahman sebab dalam susunan kata-kata ini Rahim menguatkan Rahman, muakkad dari Rahman, dan yang muakkad lazimnya lebih luas dari muakkad. Jawapannya, di sini bukan tujuan takkid menguatkan tetapi sekadar menyebut sifat, sehingga tidak usah disebut masalah takkid ini. Jika dikatakan bila isim Rahman lebih luas dari Rahim, maka mengapa disebut lagi Rahim? Kerana nama Rahman itu melulu bagi Allah, tidak boleh dipakai oleh lainnya, maka disebut nama Rahim untuk dapat dipakai oleh lainnya, sebagaimana Allah menyebut sifat Nabi Muhammad SAW.
bil mu'minin raufur rahim, terhadap kaum mukmin sangat belas kasih. Juga untuk menunjukkan di samping rahmat yang umum sedemikian rupa, ada juga rahman yang khusus bagi orang yang taat mengikuti tuntutan ajarannya. Kesimpulannya, di dalam asma nama-nama Allah ada yang dapat dipakai oleh lainnya dan ada juga yang tidak dapat dipakai oleh lainnya, seperti Allah, Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razak dan lain-lainnya. Dan yang boleh seperti Ar-Rahim, As-Sami, Al-Bashir, serta firman Allah, waja'alanahu sami'an bashira, maka kami jadikan manusia itu mendengar lagi melihat. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan alam semesta. Tadi dia cuma baru buka kata Bismillahirrahmanirrahim. Dan baru ini baru kita nak masuk ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara alam semesta. Kadang-kadang ada benda-benda tu yang dia complicated sangat, so kena cari ustaz yang baik lah ya untuk mendapat penerangan. Ini kita cuma baca daripada sini. Ibnu Jarir, kita sambung teruskan. Ibnu Jarir berkata, Alhamdulillah, syukur yang ikhlas melulu kepada Allah, tidak kepada lainnya daripada makhluknya. Syukur itu kerana nikmatnya yang diberikan kepada hamba dan makhluknya yang tidak dapat dihitung dan tidak terbatas, seperti alat anggota manusia untuk menunaikan kewajipan taat kepadanya. Di samping rezeki yang diberikan kepada semua makhluk manusia, jin dan binatang dari pelbagai perlengkapan hidup, kerana itulah maka pujian itu sejak awal hingga akhirnya tetap pada Allah semata-mata. Alhamdulillah, pujian Allah dan pada dirinya yang mengandung tuntutan kepada hambanya supaya mereka memuji Allah seperti seakan-akan perintah Allah. Bacalah olehmu Alhamdulillah. Alham, pujian dengan lidah terhadap sifat-sifat peribadi maupun sifat yang menjalar kepada orang lain. Sebaliknya, syukur itu pujian terhadap sifat yang menjalar, tetapi syukur dapat dilaksana dengan hati, lidah dan anggota badan. Alham berarti memuji sifat keberanian, kecerdasannya atau kerana pemberiannya. Syukur khusus untuk pemberiannya. Alham, puji, lawan kepada azam, cela. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Umar radhiyallahu anhu berkata kepada sahabat-sahabat, kami telah mengerti dan mengetahui kalimah Subhanallah, la ilaha illallah dan Allahu Akbar. Maka apakah Alhamdulillah itu? Jawab Ali, sesuatu yang dipilih oleh Allah untuk memujinya, zatnya. Ibnu Abbas berkata, Alhamdulillah kalimat syukur. Maka jika seorang membaca Alhamdulillah, Allah menjawab, hambaku telah bersyukur padaku. Besar tu, lagi banyak kita sebut Alhamdulillah, Allah juga banyak berkata, hambaku telah bersyukur padaku. Jabir bin Allah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama zikir ialah la ilaha illallah dan seutama-utama doa ialah Alhamdulillah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, tiadalah Allah memberi nikmat kepada seorang hambanya, kemudian hamba itu mengucap Alhamdulillah, melainkan apa yang diberikan itu lebih utama, afdal dari yang ia diterima. Yakni ucapan Alhamdulillah lebih besar nilainya dari nikmat dunia ini. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anas radhiyallahu anhu juga meriwayatkan Nabi SAW bersabda, andaikan dunia sepenuh ini di tangan seorang dari umatku, kemudian dia membaca Alhamdulillah, maka pasti kalimat Alhamdulillah itu lebih besar dari dunia yang di tangannya itu. Ibnu Ammar berkata, Rasulullah SAW bercerita, ada seorang hamba Allah membaca, ya Tuhanku, segala puji bagimu sebagaimana yang layak bagi dasar kebesaran zatmu dan kebesaran kerajaanmu. Kalimat ini menyukarkan bagi kedua malaikat yang mencatat amal manusia, sehingga kedua malaikat tidak dapat mencatatnya. Maka naiklah kedua malaikat menghadap kepada Allah dan berkata,
keduanya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya ada seorang hamba membaca pujian yang kami tidak dapat menulisnya. Allah berkata, padahal Allah lebih mengetahui apa yang dibacanya. Apakah yang dibaca oleh hambaku? Jawab kedua malaikat, ya Tuhan, ia membaca, ya Rabbi, lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika azimi sultanik. Firman Allah kepada kedua malaikat, catatlah sebagaimana bacaannya itu sampai ia menghadap kepadaku. Aku akan membalas pahalanya. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika azimi sultanik. Sengaja Allah memulai kitabnya dengan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin untuk menuntun kepada hambanya. Jika sudah mengucap kedua kalimat syahadat, maka tiada Tuhan melainkan Allah, harus merasakan bahawa segala puja dan puji itu hanya kepada Allah semata-mata. Sebab al dalam kalimah alhamdu berarti segala jenis puja dan puji bagi Allah. Sebagaimana tersebut dalam hadis, Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khair kullihi wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Ya Allah, bagimu dengan segala puji semuanya, dan bagimu kerajaan semuanya, dan di tanganmu kebaikan semuanya, dan kepadamu kembali segala urusan semuanya. Rabb berarti pemilik yang berhak penuh, juga berarti majikan, juga yang memelihara serta menjamin kebaikan dan perbaikan dan semua makhluk alam semesta. Alam ialah segala sesuatu selain Allah. Maka Allah Rabb dari semua alam itu sebagai pencipta yang memelihara, memperbaiki dan menjamin. Sebagaimana tersebut dalam surah Al-Shura ayat 23-24. Fir'aun bertanya, apakah Rabbul Alamin itu? Jawab Musa, Tuhan pencipta, pemelihara, penjamin langit dan bumi dan apa saja yang di antara keduanya, jika kalian mau percaya dan yakin. Alam itu juga pecahan dan alamat tanda, sebab alam ini semua menunjukkan dan membuktikan kepada orang yang memerhatikannya sebagai tanda adanya Allah Tuhan yang menjadikannya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Murah dan Maha Kasih Penyayang. Artinya kedua isim ini telah disebut dalam arti Bismillahirrahmanirrahim sehingga tidak diulang. Ar-Rahman yang memberi nikmat yang sebesar-besarnya, Ar-Rahim yang memberi nikmat yang halus sehingga tidak terasa, padahal nikmat besar dan semua nikmat Allah itu besar. Hanya saja ada yang berupa langit, bumi, matahari, dan ada yang berupa penglihatan, pendengaran dan panca indera dan lain-lainnya. Jika anda akan menghitung nikmat karunia Allah, maka tak akan dapat menghitungnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, andai kata orang mukmin mengetahui persediaan seksa Allah, pasti tak akan mengharap untuk mencapai syurganya. Demikian pula andai kata si kafir mengetahui besar nikmat rahmat Allah, tak akan putus harapan dari rahmat seorang pun. Hadis riwayat Muslim. Andai kata orang mukmin mengetahui persediaan seksa Allah, pasti tak akan mengharap untuk dapat mencapai syurganya. Demikian pula andai kata si kafir mengetahui besar nikmat rahmat Allah, tak akan putus harapan dari rahmat seorang pun. Maliki Yaumiddin, raja yang memiliki pembalasan. Dapat dibaca Maliki raja dan Maliki pemilik yang memiliki. Maliki sesuai dengan ayat surah Al-Maryam ayat 40, sesungguhnya kami yang mewarisi bumi dan semua yang di atasnya, dan kepada kami mereka akan kembali. Maliki, tadi Maliki ayat Maryam surah 40. Kemudiannya Maliki sesuai dengan, kemudiannya ni Maliki pendek, sesuai dengan ayat An-Nas ayat 1-2 yang qul a'udzu birabbin nas malikin nas, katakanlah aku berlindung dengan Tuhannya manusia, rajanya manusia. Kemudiannya surah Al-Ghafir
dengan Al-Mu'in ayat 16, dan barang siapa kerajaan, dan bagi siapakah kerajaan pada hari ini, hari kiamat? Bagi Allah yang Esa, yang memaksa, yakni perkasa. Kembalinya ayat Furqan, Al-Furqan ayat 26, kerajaan yang sesungguhnya pada hari itu hanya bagi Ar-Rahman. Teruskan Ad-Din, pembalasan dan perhitungan sesuai dengan ayat surah Asy-Syafa'at ayat 53, apakah kami akan dibalas, diperhitungkan. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang sempurna akal ialah mengadakan perhitungan pada dirinya dan beramal untuk bekal sesudah matinya. Umar radhiyallahu anhu berkata, andaikan perhitungan bagi dirimu sebelum kamu dihisap dan dipertimbangkan untuk dirimu sebelum kamu ditimbang, dan siap-siaplah untuk menghadapi perhitungan yang besar, menghadap kepada Tuhan yang tidak tersembunyi padanya. Sedikit pun dari amal perbuatanmu pada hari kiamat kelak kalian akan dihadapkan kepada Tuhan yang tidak tersembunyi padanya suatu apapun. So kita sudah Malik Yaumiddin. Kita dah go through Malik Yaumiddin. Kita teruskan.